adadama fi ilmillah salatan wa daimain bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Amma ba'd. Saya cintai yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, segenap aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar daripada Ustadz Nardi, kemudian pengurus masjid beserta seluruh masyarakat Kampung Poktua, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang yang saya cintai dan yang saya muliakan. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat baru bangun. Soalnya semalam kan habis kerja bakti di pondok. Semalam habis saya pulang ceramah dari Garut, itu kerja bakti di pesantren, makanya baru bangun. Jadi udah mau zuhur, walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini, kita duduk pada siang hari yang mulia ini. Kebiasaan acara malam kan? Kebiasaan acara malam. Ustadz Nardi datang waktu ke pesantren bilang, "Beb, acaranya pagi." Aduh, kalau pagi itu waktunya saya tidur. Makanya kebiasaan malam jadi ya begitu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya ibu-ibu, kita duduk pada pagi hari siang yang mulia ini dalam rangka apa ini? Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Isra wal Mi'raj adalah satu kejadian yang luar biasa, satu peristiwa besar, satu kejadian agung. Perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan yang telah lama dinanti-nantikan, perjumpaan hamba yang mulia dengan zat yang maha mulia, perjumpaan hamba yang agung dengan zat yang maha agung, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, para ulama-ulama, para asrafun salih, banyak sekali daripada beliau-beliau yang mengarang kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Usman Syaqo. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzansi. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Al-Imam Ja'far Al-Barzansi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadl Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruza fil Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabiyil Mukhtar Ar-Rasul karangan Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Syekh Yusuf bin Pondok Pesantren Salaf Ngaji Pasaran menghatamkan kitab Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir.
Kemudian ada lagi kitab kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan guru kami Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Pelajari kitab-kitab tersebut karena itu adalah kitab-kitab ulama-ulama salaf. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Al-Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Ada kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau tahu kejadian sebenarnya Isra wal Mi'raj, hikmah yang bisa dipetik dari kejadian Isra wal Mi'raj, maka pelajari kitab-kitab tersebut. Sebab kenapa? Banyak saya perhatikan ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib-habaib, para penceramah-penceramah sekarang, kalau di panggung-panggung Isra Mi'raj banyak suka ngomong begini. Rasulullah SAW dibelah dadanya oleh Jibril. Nazala Jibril, turun Jibril, membawa cawan yang terbuat dari emas. Kemudian cawan tersebut berisi ngomong kayak begitu, itu dai, itu penceramah. Berarti dia nggak belajar pakai kitab. Saudara-saudara, kalau orang awam, kalau penceramah ngomong hati Nabi dibersihkan, ibu-ibu yang awam, sumpah di sini ada yang awam, mikirnya berarti kalau sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelum dibersihkan apa? Jawab yang keras apa? Apa? Kalau sesuatu yang disucikan berarti sebelumnya enggak apa? Enggak apa? Enggak suci. Jadi awas, hati-hati para nabi kalau ngomong. Makanya saya sebutkan kitab-kitab tadi, kenapa? Agar ada maroji, ada referensinya. Kalau ngomong jangan sembarangan. Ibu-ibu, jangankan hati Nabi Muhammad terlalu jauh berbicara tentang hati Nabi. Buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyah. Di situ dijelaskan darahnya Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, apalagi hatinya Nabi. Jadi awas, hati-hati berbicara tentang hati Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Zubair ketika Nabi habis hijamah, tahu hijamah, bekam. Nabi Muhammad habis bekam, darahnya dikasih kepada Abdullah bin Zubair. Wahai bin Zubair, buang ini darahku di tempat yang tidak dilihat oleh manusia manapun. Dibawa darahnya Nabi Muhammad. Ketika dibawa darah Nabi, dia lihat tidak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad SAW. Dia balik, ya Rasulullah, sudah aku buang. Di mana? Di tempat yang aman, nggak ada manusia yang bisa lihat. Di mana? Di perut ya Rasulullah. Siapa yang mau lihat dalam perut? Apa kata Rasulullah? Setiap darah yang bercampur dengan darahku, maka haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Ketika perang Uhud, betisnya Nabi Muhammad terkena anak panah sehingga muncrat darah Nabi Muhammad. Dikecup oleh Malik ibn Sinan, dikecup sama Malik ibn Sinan. Ketika dikecup, Nabi Muhammad berkata, keluarkan, muntahkan darahku. Apa kata Malik ibn Sinan? Tidak ya Rasulullah, aku tidak mau memuntahkan darahmu, aku ingin darahku bercampur dengan darahmu. Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka. Rasulullah SAW, beliau punya wadah. Wadah itu untuk beliau kencing. Satu waktu ketika beliau kencing, beliau taruh wadah tersebut di bawah kasur beliau. Tiba-tiba ada yang mengambil wadah tersebut kemudian meminumnya. Kemudian ketika Rasulullah bangun, Rasulullah bilang, mana wadah yang berada di sini? Kemudian dikatakan oleh Ummu Salam atau Ummu Aiman kalau nggak salah, telah aku minum ya Rasulullah. Kenapa engkau minum? Apa jawabnya? Ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air seumur hidupku yang lebih segar dan lebih nikmat daripada air yang barusan aku minum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu adalah air kencingku. Kemudian Rasulullah berkata, maka engkau tidak akan pernah sakit gigi selama-lamanya. Air kencing Nabi suci, darah Nabi suci, apalagi hatinya Nabi. Biadab, awas kalau ngomong tentang Nabi Muhammad, hati-hati kalau ngomong. Jadi nggak boleh ngomong kayak begitu, betul? Betul. Nah sekarang ibu-ibu coba ayo, kalau saya ngomong
Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu sebelum naik dibelah dadanya, dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Ibu-ibu bakal berpikir, ya apa bedanya Nabi Muhammad sama kita? Toh hatinya kotor, toh hatinya dibersihkan, toh hatinya disucikan. Nabi Muhammad makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling suci. Nggak ada. Terus apa dong yang dikeluarkan dari hati Nabi? Nah, dari ibu paham deh. Walaupun sedikit tapi ini ilmu bermanfaat. Yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad adalah rahmatnya Nabi Muhammad untuk iblis. Apa? Yang dikeluarkan apa? Rahmatnya siapa? Rahmatnya Nabi Muhammad untuk iblis. Sebab kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, makanya dicabut rahmat kasih sayang Nabi untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda dan merayu baginda Nabi besar Muhammad. Paham? 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 Nah, intinya Isra wal Mi'raj adalah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat. Makanya jaga betul-betul kau punya sholat. As-salatu rasul ibadah, mukhul ibadah. As-salatu imamul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Sholat itu adalah otaknya ibadah. Sholat itu adalah pemimpinnya ibadah. Amal-amal ibadah yang lain itu mengikuti sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, maka baik, bagus, dan sempurna seluruh amal ibadahmu. Tapi kalau kau punya sholat rusak, kau punya sholat bolong-bolong, kau punya sholat hancur, kau punya sholat tidak sempurna, maka tidak sempurna juga seluruh amal ibadahmu. Sholat adalah amal yang pertama kali kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.